Shalom jemaat Tuhan dimanapun jemaat berada, yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di jalan maupun di setiap tempat kita berada. Pada malam hari ini kita mau kembali bersatu bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di setiap rumah-rumah. Kita akan memuji, kita akan meninggikan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum itu marilah kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Inilah Tuhan yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Bukan apa-apa yang kami berikan, tapi kami hanya bisa memberikan ini Bapa. Hidup kami, tubuh kami, waktu kami berikan kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami akan hendak Tuhan untuk memuji, menyembah namamu Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang maha dahsyat Bapa, melawat setiap kami dimanapun kami berada, di rumah-rumah setiap kami berada Tuhan. Kami percaya kuasa Allah yang tidak yang mampu menembus waktu, yang mampu menembus ruang Tuhan. Kami percaya Allah menaungi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan jikalau ada si jahat yang hendak mencuri sukacita surgawi dari kami tolak dan patahkan hanya di dalam nama Yesus. Malam hari ini hanya sukacita Allah yang boleh ada di tempat ini dan di rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Yang
kepadamu Tuhan. Inilah hidup kami kepadamu Tuhan. Inilah hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Karena di saat pujian kami naikkan, di saat hati kami terkoneksi dengan Engkau Tuhan, kami sungguh merasakan kuasa Allah yang tak terbatas itu sedang melawat kami Tuhan. Kami malam hari ini yang datang dengan hati yang hancur, kami yang datang dengan hati yang terluka. Kami percaya dokter dari segala dokter telah memberikan obat itu kepada kami, sehingga malam hari ini ketika kami telah selesai ibadah pada malam hari ini, Allah memberikan kami hati yang baru, Allah memberikan kami kekuatan yang baru, sehingga setiap kepahitan yang ada dalam hidup kami sudah lepas dan kami maafkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Inilah kami Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan Tuhan berasal dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Rasa syukur kami, rasa mengucap terima kasih kami Tuhan, kami sampaikan dalam bentuk mazmur kami Tuhan. Dalam pujian ini Tuhan, kami percaya ketika pujian ini dinaikkan Tuhan, Kau bersuka cita Allah, karena Kau Allah yang mengasihi kami, tidak memandang kami siapa Tuhan. Tuhan, pada saat malam hari ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ada kuasa baru yang akan kami terima ketika kami mendengarkan firman ini. Ada kekuatan baru yang akan kami dapat ketika firman ini disampaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan, jaga hati kami, jaga kewaspadaan kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengar setiap firman yang hamba-Mu sampaikan melalui bibir hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah menjaga, dan jikalau ada si jahat yang hendak mencuri sukacita surgawi kami Tuhan, kami tolak dan patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di rumah-rumah kami, di tempat ini, dimanapun kami berada Tuhan, hanya Allah, hanya Roh Kudus saja yang boleh memerintah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang di studio maupun yang di manapun hari ini kita berada. Kita bersama-sama boleh berjumpa kembali di hari Rabu ini, Persetia Persekutuan Sel Aletheia Tirta Kencana, tentunya yang hari ini di tengah-tengah hujan di sekitar studio, tapi kita percaya kehangatan bersama dengan Tuhan akan beri kekuatan yang baru. Kita belajar hari Minggu, kita sudah belajar tentang tema Who Am I, siapakah saya. Dan hari ini kita akan lebih mengenal dengan tema mengenal diri sendiri. Ya, tema kita hari ini adalah mengenal diri sendiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 14 sampai 16, firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang ada di sorga." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biasanya kalau ada acara 17 Agustus, kalau tidak seperti ada pandemi seperti tahun ini, ada lomba yang sangat unik, itu adalah lomba menghias wajah diri sendiri. Ya, ada nggak kira-kira, pernah nggak kita melihat lomba melihat wajah diri sendiri? Dan yang hebat itu adalah pada saat yang ikut lomba itu merias, penontonnya itu tertawa. Ya, kenapa? Karena ternyata meskipun mereka menghias wajah mereka sendiri, mereka tidak hafal di mana bentuk alisnya, di mana pipinya gitu. Sehingga kalau kita melihat semakin mereka cemot-cemot, semakin tidak jelas, orang semakin tertawa. Dan semakin ditertawakin orang juga semakin semangat. Itu keunikannya orang, padahal di dalam lomba itu kalau saya merenungkan, seharusnya kita itu marah loh. Kenapa? Lah mereka itu sedang mempercayakan, mentertawakan orang yang ikut berlomba yang tidak mengenal wajahnya sendiri gitu. Pernah nggak kita merenung sampai di situ kira-kira? Sudah perhatikan, padahal kita kalau menghitung sudah berapa kali kita melihat wajah kita. Setiap pagi mandi, bangun pagi mandi, mungkin langsung lihat wajah. Sisiran lihat wajah, mau pergi lihat wajah juga, pulang lihat wajah, bahkan di jalan, di mobil pun buka kaca lalu lihat wajah, handphone dibalik lihat wajah. Tapi berapa banyak orang yang bisa mengenal wajahnya sendiri? Bahkan yang ada di sini tadi WA-nya juga kalau suruh dandan sendiri pasti tidak bisa, ya kan? Kenapa? Itu uniknya, dan itu harus kita akui. Maka kita ada lomba melihat wajah, orang ketawa. Nah, sudah perhatikan, dan itu kenyataan bahwa memang orang itu lebih mengenal wajah orang lain. Kriteria wajah orang lain lebih mengenal dan lebih mengenal watak seseorang. Makanya lebih banyak, lebih mudah orang mentertawakan orang, lebih mudah orang mencari kesalahannya orang, lebih mudah orang menyelidiki orang daripada menyelidiki dirinya sendiri. Itu karakter yang kita nggak kenal. Makanya ada istilah begini, kuman di seberang lautan tampak, tetapi gajah di pelupuk mata tidak tampak.
Kenapa? Memang itu kesulitan kita, ya. Sementara wajah diri sendiri yang tadi yang sering kita lihat pun kita tidak bisa mengenalnya. Nah, ayat di atas yang kita baca tadi mengajak kita untuk berusaha mengenal siapa kita. Minggu yang lalu kita belajar hari Minggu tentang siapakah saya. Nah, hari ini mari kita lebih mengenal lagi sebenarnya siapa sih kita ini dan untuk apa kita ini dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Semakin kita bisa mengenal diri kita sendiri, semakin kita mengenal keberadaan kita di dalam Tuhan. Sekali lagi, mengenal diri kita di dalam Tuhan, siapa kita menurut Tuhan, kita akan memiliki kebanggaan kepada Tuhan dan kita akan mampu mengoptimalisasikan keberadaan kita, potensi yang ada di dalam hidup kita. Kenapa banyak orang tidak bisa mengembangkan potensinya? Karena dia tidak mengenal dirinya di hadapan Tuhan. Yang ada adalah mengenal dirinya di pandangan orang lain, yang kemudian orang mentertawakan kita. Lalu kita menjadi minder, atau mentertawakan kita, orang menjadi bangga dengan kelemahan kita. Nah, saudara perhatikan, dan orang tidak bisa bergerak. Orang mendapat hadiah, juara menghias itu kadang-kadang dari kelucuannya itu dapat hadiah. Nah, yang orang kita mau dunia itu begitu. Padahal Tuhan mau kita ini mengembangkan potensi kita di hadapan Tuhan. Sekali kita, kalau kita mengenal diri kita dan kemampuan di dalam Tuhan itu, maka kita mampu memanfaatkan seluruh potensi yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Bapa kita. Tuhan tidak menuntut potensi kita itu langsung 10 langsung besar. Ingat ketika perumpamaan tentang talenta, yang 5 dan yang 2 itu memujinya sama. Baik sekali perbuatanmu. Hanya yang satu aja yang tadi katakan dia punya potensi tidak dikembangkan. Padahal kalau dikembangkan maka yang satu akan menjadi 2, yang 2 akan menjadi 4, 4 akan menjadi 8. Cuma banyak orang tidak mau kembangkan di situ. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah harus mengenal siapa kita lebih dahulu. Ayat yang ke-14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara perhatikan di sini. Ketika kita mengenal, ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada nama baru, ya, ada sebutan baru yang Tuhan sematkan bagi kita. Mungkin orang menyematkannya dengan kata-kata, oh dia si kurus, dia si gemuk, dia si hidung mancung dan sebagainya, ya, pendek, kecil, gitu ya. Kalau saya sendiri Daniel yang mana? Daniel yang kecil itu loh, itu sematan manusia. Tapi Tuhan bilang begini, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, kamu adalah seperti kota yang di atas gunung. Perhatikan, ini sesuatu yang sebutan Tuhan kita ini di hadapan Tuhan. Begitu kita menerima Dia, menjadi orang yang baru dan Allah menyebutnya dengan nama yang baru. Satu kebanggaan yang seharusnya, mungkin orang meledek kita, si buta, gitu ya, si tidak tahu, si odesa. Tapi Tuhan katakan, kamu terang dunia. Kita belajar kemarin tentang Bartimius yang bapaknya tidak memberikan nama, tapi dia kemudian diberi nama oleh Tuhan. Tuhan tidak mengganti namanya, tapi nama yang Bartimius di hadapan Tuhan itu menjadi nama yang begitu potensi dan terkenal luar biasa. Yabes itu diberi nama dengan nama yang tidak baik awalnya. Kenapa? Karena bikin susah orang tua. Tetapi Tuhan mengubah nama Yabes dengan nama yang sama, tetapi sebagai pribadi yang mampu mengenal Tuhan, yang mampu mengetahui isi hati Tuhan, yang akhirnya dia betul-betul menikmati pengenalan akan Tuhan dengan satu kalimat yang indah, dan Yabes lebih dipermuliakan daripada saudara-saudaranya. Apa penilaian manusia? Apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi ukuran manusia, ternyata tidak menjadi ukuran jaminan di hadapan Tuhan. Manusia sering mungkin menganggapnya wah hebat, tapi di kemudian hari kita melihat yang hebat itu ternyata baru orang melihat, oh begitu toh kelihatannya. Nah, saudara perhatikan, kata Tuhan, kamu adalah terang dunia. Apa yang harus kita kenal dari hidup kita? Yang pertama, kita harus mengenal kekuatan dan kelemahan kita. Kenapa ini begitu penting? Karena banyak orang yang sombong, ya kan, banyak orang yang angkuh, banyak orang yang tidak menyadari bahwa kekuatannya itu semua dari Tuhan. Ada satu pujian yang ada orang dalam tur dikatakan, dia seorang nenek yang berpuisi, kita harus bangga dan mensyukuri hari ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu esok masih bersama lagi enggak. Saudara perhatikan, kenapa saya katakan banyak orang yang kemudian angkuh sombong dengan keberadaannya karena oh dia hebat, dia lebih kaya, dia lebih dia lebih segala-galanya. Tapi perhatikan kata firman Tuhan,
Mazmur 103 ayat 14 berkata, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Kata Tuhan, di hadapan Tuhan kehebatan kita ini seperti debu. Dari lebih dari 7 miliar penduduk itu, kita bayangkan mungkin di kampung kita tokoh masyarakat, kita orang terkaya di situ. Kalau dibanding dengan se-Indonesia, kita nomor berapanya? Ya kan, kepandaian kita dibanding orang sedesa nomor berapanya, dibanding orang se-Jogja nomor berapanya, dibanding orang se-Indonesia, dibanding sedunia. Itulah makanya Tuhan menilai kita ini seperti debu yang mudah terbawa angin, mudah hilang, dan debu itu kan kecil banget. Nah, benar tadi kan. Jadi kalau ada orang yang sombong pada hari ini, ayo kita mengenal kekuatan kita, kelemahan kita. Kita mungkin hebat, tapi kehebatan kita itu berasal dari Tuhan. Kelemahan kita ini di hadapan manusia mungkin kita lemah, tapi kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, bahkan Tuhan akan menggunakan kelemahan itu supaya kekuatan dari Allah, kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Kita mengenal ini, mengenal diri kita. Maksudnya apa? Supaya kita yang sehari ini minder tidak menjadi minder, yang hari ini sedang berada dalam kesombongan dan tersinggung oleh karena mungkin orang merendahkan dirinya, kita mulai sadar bahwa kita ini sebenarnya sama kok. Kita kan potensinya tergantung apakah kita menggunakan potensi dengan baik atau tidak. Dan kalau kita diberi sesuatu yang lebih, sebenarnya kelebihan yang kita beri, yang Tuhan berikan kepada kita, tujuannya itu sama, supaya Tuhan dipermuliakan. Itu yang harus kita. Yang kedua, apa yang harus kita kenal? Kita harus mengenal panggilan kita. Kenapa ini begitu penting mengenal panggilan kita? Karena banyak orang yang jangankan bisa membungsikan panggilannya itu, yang pertama, ada orang yang merasa dirinya tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, yang akhirnya dia tidak bisa melakukan apapun juga. Baik di rumah, di pekerjaan, di gereja, dalam potensi apapun, ya sudahlah, aku wis kayak gini udah ngelokro, udah bisa apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa. Padahal kita masih bisa ngomong, tidak bisa apa-apa. Tangannya masih lengkap, semuanya masih ada, tapi kok dibilang tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Bahkan nyebutnya aku orang termiskin di dunia. Ya, apakah kita ada yang miskin di dunia? Termiskin? Saudara perhatikan, mata kita ini harganya berapa satu mata? Bisa 2 miliar ya. Jadi kalau punya mata 2 dijual, harganya udah 4 miliar. Kaya gak gitu juga ya? Kaya gitu. Punya tangan, ya kan? Punya ginjal, ya. Walaupun Tuhan, kenapa sih Tuhan menciptakan ginjal itu 2? So kalau 3 namanya ganjil. Perhatikan, ini sesuatu yang luar biasa. Kaya kita, gak ada yang dilahirkan kita miskin kok. Meskipun memang yang dilahirkan memang telanjang, gak bawa apa-apa. Itu kan hanya aksesoris dunia saja. Tapi Tuhan menciptakan kita ini lengkap. Berapa banyak orang yang tidak punya, tidak bisa. Kenapa? Tidak mengenal dirinya dan panggilannya. Tapi ada orang juga yang over panggilannya. Sebenarnya dia panggilannya di situ, ada yang pengen semua. Di gereja juga sama, dia ingin keempat panggilan itu ada. Bahkan mungkin semua jawatan itu pengen dia. Sampai terakhir jawatan ini, jawatan kereta api, jawatan semua pengen. Sudah perhatikan. Tapi ada orang yang tidak menggunakan itu. Semua orang punya panggilannya. Kayak gembala, mengajar. Ada mungkin panggilan tinggal bobotnya di mana, kuat di mengajarnya, kuat di gembalanya, tiap musiknya, atau di yang lain. Nah, itu yang kita harus mengenal. Perhatikan di sini, kenapa semakin kita mengenal panggilan, maka kita semakin akan menggunakan itu, memanfaatkan itu, dan berani kepada Tuhan untuk kita meminta Tuhan mengoptimalisasikan apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita itu. Makanya orang kalau istilahnya ada profesionalisme, dia punya keahlian di bidang khusus dan memang profesi di situ. Kita tidak mengambil semua, yang pelukis ya pelukis, yang mungkin yang untuk bidang bisnis ya bisnis, profesionalismenya di situ. Wah, saya punya profesi yang hebat Pak, apa gosip? Itu bukan profesi. Ya itu mah bukan ya. Sudah perhatikan gibah itu ya. Sudah perhatikan kata firman Yesaya 6 ayat 8. Yesaya mengawalinya begini, celakalah aku. Aku berada dalam bangsa yang jelek, dalam lingkungan yang jelek, yang najis bibir. Tapi kemudian ketika Tuhan menjamah dia, Tuhan menyentuh dia supaya tidak mengeluh lagi. Sebab orang yang tidak mengenal panggilannya, orang yang tidak mengenal potensinya itu isinya kan cuma keluhan. Dikasih sedikit mengeluh, dikasih banyak mengeluh, dikasih ini mengeluh, dikasih apapun mengeluh. Bangun siang ya mengeluh, bangun pagi ya mengeluh, hujan mengeluh, panas juga mengeluh, mendung juga mengeluh. Itu orang ya.
Kalau ada orang ngomongin orang tuh bagus ya. Kenapa kalau orang ngomongin yang lain malah repot? Saudara perhatikan, kata firman Tuhan, Yesaya bilang begini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Tadinya Yesaya itu orang mengeluh terus, celakalah aku, mati aku. Ini kan banyak orang begitu. Tapi begitu dijamah oleh Tuhan, dia berani mengambil statement di hadapan Tuhan. Maka sahutku, kata Yesaya, ini aku, utuslah aku. Berapa banyak orang yang gak mau, terlalu banyak pertimbangan. Bukan kita tidak boleh mempertimbangkan, bukan, kita juga harus mempertimbangkan. Tapi kadang-kadang pertimbangan kita itu bukan berpusat untuk kemuliaan Tuhan, tapi pertimbangan kita itu hanya pertimbangan untuk memanjakan diri sendiri. Ya, hari ini saya bikin status, cuaca pagi ini enaknya ngopi daripada mandi. Itu kan ingin memanjakan diri gitu ya. Sudah perhatikan itu, mandinya belakangan nomor sekian karena jarak kamar mandi sama tempat tidur jauh. Tetapi kalau ini utuslah aku, ini kan satu kebanggaan. Yang kedua, yang berikutnya dikatakan apa? Kalau kita harus mengenal diri kita, yang pertama kita harus mengenal kekuatan dan kelemahan kita. Yang kedua, kita harus mengenal panggilan kita. Apa panggilannya hari ini? Apa yang Tuhan tanam di dalam hidup kita? Apa yang Tuhan berikan dalam hidup? Ayo kita tanya di hadapan Tuhan, supaya seperti Yesaya akhirnya begitu dia mulai mampu mengucap syukur, mensyukuri yang ada, dia mulai mengenal peluangnya, mengenal panggilannya, mengenal tujuan hidupnya. Kenapa Tuhan menempatkan dia di tempat yang penuh dengan najis bibir, menempatkan dia di tempat yang jelek. Ternyata kata Tuhan, kamu untuk menjadi terang di situ. Kenapa Tuhan memanggil saya dengan kepandaian ini, dengan kriteria seperti ini, dengan profesionalismenya di sini? Karena memang Tuhan ingin mengangkat kita di bagian itu. Ayo kita mengenal, memanfaatkan semua potensi yang ada. Kita mau belajar. Ketika kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan, kita juga berani berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yang kedua, saudara perhatikan, selain harus mengenal siapa kita juga harus menyadari tanggung tugas dan tanggung jawab kita. Tugas dan tanggung jawab kita. Alkitab bilang dari ayat yang ke-15 tadi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Saudara perhatikan, kita ini punya kelebihan, tapi kadang-kadang kenapa ditutup oleh emosinya, ditutup oleh rasa malunya, ditutup juga oleh keluhannya, membuat potensi tidak berkembang. Jadi yang kedua, kita harus menyadari tugas dan tanggung jawab. Ada tugas setelah Tuhan menyebut kita ini terang, kita ini garam, kita ini kota yang di atas gunung. Kita punya tugas setiap orang. Kalau kita mengenal panggilannya, kita kenapa berani ini aku utuslah aku, karena kita ini punya tugas. Tuhan memberi potensi, dan dengan potensi itu maka kita diberi tugas. Seperti tanah liat, ya kan, tugasnya di mana? Mungkin ada yang di tempat ditaruh untuk barang yang berharga, ada untuk pasu, ya, tempat air, ada untuk mungkin kendi gitu kan. Tapi kadang-kadang ada yang mungkin tidak berharga, pot bunga, pas bunga itu kan apa? Tapi itu mahal, lalu taruh di situ. Gak ada fungsinya untuk kehidupan mandi untuk ini, tapi dia berfungsi untuk membuat keindahan. Dijadikannya tergantung dari sang penjunanya. Nah, kita juga sama. Ada tugas mungkin yang menurut manusia nggak penting, menurut saya, tapi menurut orang lain penting. Nah, saudara perhatikan. Nah, apa yang harus kita lakukan, tanggung jawab dan tugas kita? Yang pertama adalah bekerja selagi ada kesempatan. Bekerja selagi ada kesempatan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah masih ada kesempatan lagi. Firman Tuhan berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Malam itu berbicara tentang kegelapan, bisa saja. Malam itu berbicara tentang situasi di mana kita tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Ya kan, maka kata Tuhan, belajarlah kepada semut. Semut itu binatang yang walaupun gak ada pimpinannya, dia justru akan bekerja. Kenapa? Pada waktunya bekerja, nanti pada musim hujan dia udah nyumpet di rumah. Makanya di rumah saya ini banyak semut. Mungkin nanti udah bekerja sekarang ngumpul di situ. Ya, udah semut ya. Bagaimana kalau kaki gak kesemutan? Ya taruh aja di atas tembok lalu dikelilingi kapur kayak anti semut. Jadi kakinya tidak akan
kesemutan. Sudah perhatikan, semut itu begitu. Jadi seperti belalang juga katanya. Nggak ada pemimpinnya lagi bekerja. Nah, perhatikan bekerja kenapa? Karena ada kegelapan situasi di mana kita tidak bisa bekerja lagi. Makanya dulu kita mau ibadah ditunda-tunda. Sekarang begitu sudah nggak ada ibadah, orang rindu kapan ya Pak ibadah lagi. Setelah ibadah dibuka lagi nggak datang lagi. Sama kita juga begitu. Sudah perhatikan. Yang kedua, bicara tentang kesempatan atau lagi ada kesempatan, ya kita nggak tahu besok itu masih bisa melayani enggak, masih bisa bekerja enggak. Jangan sampai menyesal. Ya tahu gitu kan kemarin saya melakukan ini. Ya tahu begitu, kalau tahu ya mesti kita nggak begini gitu kan. Kadang-kadang orang gitu, aduh tahu begitu ya coba kemarin. Ya coba kemarin, nggak bisa diputar lagi yang kemarin. Kalau muter kemarin ya akan bengong terus, menyesal terus. Nah makanya diberitahu, ayo selagi ada kesempatan kita lakukan aktivitas yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, melayani yang terbaik. Kenapa? Karena kita nggak tahu besok itu masih ada nggak kesempatan bagi kita. Jangankan kesempatan lu bekerja, kesempatan lu tersenyum saja tidak ada. Ya kan, ayo selagi kita masih punya bibir bisa ditarik ke samping, ayo tersenyum. Dengan lihat tetangga tersenyum, lihat orang tersenyum. Jangan kita dikenal menjadi orang judes sampai mati. Dikenal siapa itu, siapa yang meninggal tuh, itu loh orang yang judes itu kan repot ya. Terkenalnya namanya si Judas gitu kan. Saudara, itu repot. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Menyadari tugas dan tanggung jawab kita. Apa sih tanggung jawab kita yang kedua? Hidup dalam kesucian, itu tugas dan tanggung jawab. Firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 12 berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita sudah ada, kata Tuhan begini, hidupnya, jalan hidup orang benar itu dia akan bercahaya seperti rembang. Dia akan terus sampai rembang ke tengah hari. Tidak ada sampai sore lagi. Nah, karena kita menuju ke terang, maka kita kan tidak mungkin toh. Yang namanya bangun tidur sarungan itu masih bagus. Tapi kalau sudah jam 7 masih kemulan sarung kan udah gak bagus lagi. Apalagi jam 12 siang gitu kan. Udah waktu siang itu ya tanggalkan itu senjata kegelapan. Mulai mandi rapi yang bagus. Kemudian dandan siap bekerja, itu kan begitu. Ya, ayo kita tanggalkan budaya-budaya yang lama, hidup di dalam kesucian, kekudusan. Kenapa? Karena kita masuk di dalam, kenakanlah senjata terang, kata Tuhan. Senjata terang itu apa sih? Senjata terang itu ya bukan senjata kegelapan yang pasti. Senjata kegelapan itu sesuatu yang tidak disenangi Tuhan. Ya kan? Mabuk tiap malam, ini tiap malam. Tapi kalau nginjak uang, wah ini berkat, itu kan tidak mungkin itu ya. Berarti kan ini kegelapan. Nah banyak orang hari-hari ini siang pun dipakai gelap. Nah apalagi saya tidak akan menguraikan tentang kesucian. Kenapa? Sebab kalau kita dipenuhi Roh Kudus, tentu kita tidak perlu berusaha. Minggu yang lalu kita sudah jelaskan. Yang berikutnya, apa yang tanggung jawab dan tugas kita adalah berjalan di dalam terang. Setelah menanggalkan, tapi kita kalau berjalannya di dalam gelap, ya sama saja kesandung-sandung. Tahu kesandung? Kesandung itu apa sih? Ya kesandung. Ya. Betul ya kesandung ya. Kesandung, tersandung di jalan gitu ya. Nah, sudah berarti kan hidup di dalam terang. Kata firman Tuhan Efesus 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayo kita berjalan di dalam terang. Jalan terang kebenaran firman Tuhan yang membuat kita tidak kesasar, yang membuat kita tidak tersandung, yang membuat kita mungkin tidak nubruk-nubruk. Kenapa? Karena kita ada di dalam terang. Kita diterangi oleh Roh Kudus, diterangi oleh firman Tuhan, membuat kita kemudian tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Sudahkah kita sesuai firman Tuhan hari ini berjalan dalam terang? Jadi bukan hanya sekedar yang pertama bekerja lagi ada kesempatan, bukan hanya sekedar hidup dalam kesucian, tapi kita berjalan di dalam terang itu. Ya. Lalu berikutnya, setelah berjalan dalam terang, yang harus kita lakukan apa? Bercahaya sebagai penerang. Ya kalau kita penuh dengan kegelapan, seperti Yesaya tadi diutus di situ, ya untuk bercahaya. Kenapa? Karena memang tinggal di dunia yang penuh kegelapan. Nah, cahayanya dari mana? Dari kita. Dan terang itu memang berguna untuk kegelapan supaya menerangi yang gelap itu.
Nah pertanyaannya adalah seringkali ada banyak orang Kristen bukannya menerangi yang gelap, malah jadi menggelapi yang terang. Sehingga orang mau dekat dengan Tuhan, melihat orang Kristen begitu, orang jadi batu sandungan, bukan jadi batu sentuhan. Firman Tuhan berkata, perhatikan di sini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Dan yang terakhir, harus menjadi tanggung jawab dan tugas kita sebagai anak Tuhan adalah berjaga dan siuman. Apa sih siuman? Siuman itu dari pingsan kemudian sadar. Orang yang siuman kan gak lihat apa-apa, digebukin saja diam, tapi begitu sadar dia membedakan, tahu oh ini Kingkin, oh ini Dian, oh ini Jo, ini Ima. Kenapa siuman? Nah, saudara perhatikan, berjaga. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 dan 6, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Perhatikan, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar atau siuman. Banyak orang tidak tidur tetapi tidak sadar, makanya banyak dituntun ke tempat yang salah. Kenapa? Firman Tuhan banyak jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju maut. Kenapa bisa begitu? Karena nggak diterangi firman Tuhan. Pertimbangannya hanya pertimbangan duniawi saja, bukan pertimbangan ilahi. Nah itulah maka kata firman Tuhan, kita harus berjaga dan siuman sadar. Hari-hari ini tipu daya iblis itu yang paling digerakkan. Kenapa? Karena kuasa iblis sudah dipatahkan, tapi tipu dayanya itu yang membuat banyak orang tertipu, ya kan? Maka kita harus sadar di sini, punya kepekaan rohani, kita tahu betul bagaimana disitu, lalu kemudian berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu tidak santai, berjaga-jaga itu tidak kemudian sembrono di dalam kehidupan ini. Nah, mari kita belajar di sini, itu tugas ternyata, itu tanggung jawab kita supaya hidup kita ini benar-benar berbeda. Kata Tuhan, mana ada sih supaya kita benar menjadi terang. Nah yang terakhir, bahwa kita harus tahu, kita mengenal diri kita. Yang ketiga adalah bahwa kita ini ada hanya untuk kemuliaan Tuhan. Siapapun kita, tujuannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya perhatikan, kita hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, bukan di depan yang lain, tapi di depan orang. Karena kenapa kita harus bercahaya di depan orang? Ya karena kita ini orang. Nah kalau kita ini orang, ya bercahayanya di depan orang, ya gitu kan. Nah makanya kalau ada orang ngomongin orang, ya memang benar. Kalau orang ngomongin yang lain, ya repot. Soalnya kita ngomongin, kita bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya orang lain melihat perbuatanmu yang baik, dan tujuannya mempermuliakan Bapa yang di sorga. Bukan memuji kitanya, memuji perbuatan kita. Lalu orang bilang, oh siapakah dia? Oh dia anak Tuhan. Oh pantas anak Tuhan itu begitu. Lalu yang dipermuliakan bukan kita. Kalau kita nggak dipuji mah nggak apa-apa, ya kan? Kalau kita nggak disanjung nggak apa-apa. Yang penting Tuhan dipermuliakan saja. Kenapa? Mungkin saja orang tidak memuji kita itu karena ngiri, ya kan? Kalau orang ngiri kita nganan, karena lawan iri itu adalah anan. Perhatikan, kita belajar di situ. Jadi nggak terlalu ini. Ada juga orang mungkin tidak menyanjung, tidak memuji kita, nggak apa-apa. Yang penting kita bagaimana Tuhan dipermuliakan. Kenapa kita harus mempermuliakan Tuhan? Karena semua itu milik Tuhan. Semua itu kan milik Tuhan. Saudara perhatikan, Mazmur 146 ayat yang ke-6 berkata demikian, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Langit dan bumi dan seisinya itu diciptakan, dijadikan oleh Tuhan, kan milik Tuhan. Jadi yang kita punya itu hanya titipan saja kok. Tapi kadang-kadang orang hanya bangga dengan apa yang dititipannya itu. Suatu kali diambil, sakit hatinya luar biasa, stresnya luar biasa, karena kehilangan miliknya. Akibatnya stres, depresinya luar biasa. Tapi kalau seperti Ayub tuh kehilangan semuanya,
bahkan kehilangan kesehatannya, kehilangan anaknya, kehilangan familinya, kehilangan semuanya. Dan Tuhan selalu bilang, Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Dia santai banget kok. Ketika semuanya ada orang laporan dikatakan, Ayub anakmu mati semua, ininya gak ada, hartamu gak ada. Dia bilang, alah gak apa-apa. Bukan bilang gak apa-apa, hurenda. Dia tetap pasti sedih. Tapi dia bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika dia mungkin mulai ini lagi, dia terus bersyukur kepada Tuhan. Nah itu kenapa? Milik Bapa. Nah kalau kita milik Bapa, jangankan harta, kok tubuh kita ini juga diberikan oleh Tuhan dan menjadi baitnya Tuhan. Dan kalau kita menjadi baitnya Tuhan, maka tujuannya apa? Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan harta. Harta itu bukan bicara materi saja, tapi bicara tentang keahlian, tentang potensi, tentang semua. Ayo muliakan Tuhan dengan yang ada itu. Lalu yang kedua, kemuliaan Tuhan, kenapa kita harus memuliakan? Karena apa yang ada pada kita itu pemberian Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Ini kayak sistem demokrasi ya, dari, oleh, dan untuk rakyat. Kita ini dari Tuhan. Dari Tuhan kita bisa bergerak oleh Tuhan. Lalu Tuhan tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah inilah saudara, kita belajar untuk mengenal diri kita. Siapa kita? Kita harus mengenal diri kita. Yang pertama, kita tahu kekuatan dan kelemahan kita. Kita tahu panggilan kita. Lalu yang kedua, kita harus menyadari tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah bekerja selagi ada kesempatan. Kita hidup di dalam kesucian. Kita berjalan di dalam terang. Dan kita bercahaya sebagai penerang. Dan yang terakhir, kita juga harus berjaga dari siuman. Dan yang terakhir, setelah kita ada di dalam menyadari tugas dan tanggung jawab kita harus sadar bahwa semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang kita punya, semua potensi yang ada pada kita, semua kesempatan yang Tuhan berikan tujuannya satu, supaya Tuhan dipermuliakan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Sekali lagi, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Amin Yesus. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
kepadamu. Hari ini kami sudah diberi kejelasan yang baru siapakah kami. Kami mengenal hidup kami supaya kami sadar Tuhan. Ketika kami menyadari siapa kami di dalam Tuhan, kami ini bukan orang biasa, tetapi kami orang luar biasa. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami tidak memiliki mungkin kemampuan yang lebih, tapi kami bersyukur punya Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan yang akan memampukan kami di saat kami tidak mengetahui apa yang harus dan akan kami lakukan. Kami bersyukur punya Tuhan yang tahu betul apa yang harus kami lakukan. Maka kami mau berkata seperti halnya Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku dalam panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Apapun profesi, apapun keahlian, apapun yang kami kerjakan, kalau itu dari Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan pasti memberkati dengan segala hal yang baik. Pasti Tuhan akan membuatnya berhasil dan beruntung supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan ketika kami ada dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami sungguh percaya tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap umat-Mu, baik yang ada di studio ini, yang ada di rumah, yang hari ini menikmati live streaming dimanapun Tuhan, bahkan yang nanti akan terus mengikutinya di kemudian hari. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Kau terus menjadi berkat, menjadi pusat dalam kehidupan mereka. Mereka ada di dalam naungan-Mu Tuhan. Mereka ada dalam pimpinan-Mu, sehingga apapun yang dikerjakan tujuannya hanya satu, supaya Tuhan Yesus dipermuliakan, Yesus ditinggikan. Dan kalau Yesus ditinggikan, maka kami percaya inilah kesaksian kehidupan kami, karena Tuhan yang akan memanggil banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi batu sentuhan untuk orang mengenal Engkau. Bukan menjadi batu sandungan, tapi kami menjadi batu lompatan Tuhan, yang kadang kami dilupakan, kadang kami tidak dihiraukan kembali. Kami tidak pernah mau untuk sakit hati, tapi kami terus bersyukur bahwa melalui kehidupan kami ada banyak jiwa yang dibawa kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah hidup kami. Jadikanlah Engkau terus pusat dalam hidup mereka, dan pegang tangan umat-Mu, tangan kami Tuhan, supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, mengenal siapa kami di hadapan Tuhan, dan punya tujuan yang sama, Yesus Kristus yang dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami melepaskan shalom bagi bangsa kami ini, kesejahteraan, kedamaian pada bangsa kami. Berikan kekuatan kepada pemimpin, kesatuan hati yang sama, supaya kami sama-sama berjuang untuk bangsa ini, dimulai dari kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih bagi gereja-gereja yang ada, Tuhan lindungi. Di masa pandemi ini tidak ada lagi gereja yang menjadi klaster yang baru, karena Tuhan menjagainya. Tuhan menutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati anugerah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati. Shalom. Kita akan berjumpa hari Minggu yang akan datang. Akan dilayani firman Tuhan pagi di Base Camp Paris, saya akan di sana. Tapi sore jam 4 dan setengah 6 kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Cahyaning Tias dari Gereja Kristen Jawa. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh
Child.